Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Arida NPM 22110-357 dari kelas 5F Perguruan Malam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek saya yang mengambil judul jasa pengiriman. Nah, yang pertama itu saya ingin menjelaskan di bagian koneksi dulu. Karena koneksi banyak, jadi saya ngambil yang satu contohnya aja. Jadi yang pertama ini import by MySQL ini berfungsi untuk eh, ekstensi agar dari MySQL yang kita buat di itu database bisa terpanggil ke bagian PyCharm seperti ini. Terus kelas untuk koneksi DB ini memberikan nama agar database yang kita gunakan itu terpanggil seperti ini, yaitu host localhost, usernya root, passwordnya kosong, databasenya yaitu nama database yang kita buat itu. Terus jika koneksi berhasil akan ada notifikasi koneksi berhasil. Jika koneksinya tidak berhasil maka terjadi kesalahan, yaitu notifnya. Terus di bagian ini yaitu untuk select tabelnya, karena di situ ada tabel barang, kurir, pegawai, pelanggan, pengiriman, dan tarif, dan juga trackingnya gitu. Terus di bagian fetch all PDF ini untuk ngeprintnya agar file PDF-nya itu bisa jalan, yaitu misalnya memanggil barang ya barang, nanti tampilannya isi di dalam file PDF-nya. Terus ini tambah barang, ubah barang, hapus barang, itu untuk tombol-tombol yang ada di form nanti. Lanjut ke bagian model. Nah, di bagian model ini berfungsi untuk wadah di mana hasil data yang telah kita input itu jadi laporan. Nah, di sini tempatnya agar menjadi panggilan di form yang kita jalankan itu. Semisal form barang ya nanti akan memanggilnya di model barang. Terus di bagian barang.py ini, nah ini pemanggilannya sama kayak yang sebelumnya itu, cuman di sini lebih banyak lagi, yaitu pemanggil koneksi DB sama table model itu ya terpanggil karena kita pakai tadi yang koneksi sama model. Terus untuk UIC dan QWizard itu karena form yang kita buat menggunakan QWizard ya pasti QWizard gitu. Terus report lab sama report lab PDF ini yaitu tempat wadahnya untuk menampilkan PDF nanti gitu. Terus untuk ini kelasnya ini pemanggilan tabelnya sorry. Untuk UI-nya biar terpanggil nanti apabila dijalankan. Terus ini koneksinya barang. Tabel ini ya tabel barang nanti, karena kan nanti ada tampilan barang lagi itu isiannya gitu. Terus ini tombol-tombolnya kayak tadi, simpan, ubah, hapus. Tabel juga nih apabila diklik nanti akan muncul ke edit line-nya kayak gitu. Load data ini untuk menampilkan datanya lagi agar kembali ke tampilannya kayak gitu. Ini ada notif terjadi kesalahan saat membuat data ini apabila ada terjadi kesalahan. Terus add data ini berfungsi untuk tambah data. Apabila kita menambahkan datanya ya harus sesuai urut, atau enggak urut nggak apa-apa, tapi yang pasti ada isiannya kayak gitu. Apabila tidak ada yang diisi nanti ada tampilannya input error, semua input harus diisi. Seperti itu. Terus update data ini berfungsi untuk mengubah apabila datanya tidak lengkap diubah, ya pasti akan ada notifnya. Apabila ada kesalahan dalam pengubahannya itu, nanti akan ada tampil error gitu. Ini sesuai juga. Ini fungsinya itu untuk diurutkan nanti. Jadi yang pertama itu yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, jumlah barang, berat barang, dan harga barang. Untuk di perubahan ini cuman sepertian aja, kalau berhasil ya nanti datanya berhasil kayak gitu. Terus kalau delete itu cuma ngambilnya dari primary key aja dari awal, yang kunci dari field-nya itu, kunci dari table ya. Terus kalau clear ini ya ini mengkosongkan aja gitu fungsinya. Terus fungsi on table click ini ya fungsinya untuk apabila kita mengklik tabelnya
nanti akan mengarahkan isiannya itu kembali ke edit line kayak gitu, nah, bisa muncul. Terus kenapa ini dari chord-chord kayak gini diurutkan dari nol ya, karena angka nol ini termasuk variabel. Jadi nggak harus diurutkan dari 1, 2, 3, 4 sampai 6 kayak gitu. Pokoknya harus dari nol kayak gitu. Terus di bagian action ini kesalahan dalam memproses klik ini biasanya terjadi apabila salah yang diklik kayak gitu. Terus yang table of click ini sama kayak tadi juga, cuman ini berfungsinya itu barisnya harus sesuai kayak gitu. Kalau tidak sesuai jangkauan ya nanti ada tampilannya. Tergantung isiannya kayak gitu. Apabila tidak lengkap diisi nanti ada tampilannya kayak gini, notifikasinya. Terus ini yang tadi juga harus ada 6 record. Print ini sesuai urut kode barang, value-value-nya begini. Terus ini juga sama perbaruan nilainya. Ini ada notifikasi jika inputnya fieldnya berhasil ya berhasil nanti. Kalau ada kesalahan nanti ada kesalahan. Prosesnya juga dan nanti diberi kesalahan juga. Terus ini fungsi print PDF-nya ini ya nanti biar file PDF-nya itu akan ada, nggak muncul kayak gitu aja. Ini barangnya semua barang. Terus itu data tidak boleh kosong. Tidak ada untuk data dicetak apabila ini misalnya nggak ada diisi. Nah itu nanti akan notifnya tidak ada data untuk dicetak. Terus yang ini cuman untuk nama file PDF-nya aja. Yang ini fungsinya untuk kayak horizontal bold-nya sama laporannya itu yang judulnya nanti. Nah ini untuk draw-nya ini sama untuk lebar, posisi juga dan header-nya inilah. Kalau yang ini sama juga, cuman ini lebih kayak pemanggilan posisinya juga, menjalankannya lah. Nah ini sama garis pemisahnya, posisi awal tabelnya, ini juga lebarnya. Lebarnya nanti disesuaikan aja, kalau ada yang 6 atau 5 pasti dikurangi bagian sini. Sama yang di row ini, sama juga di bawah itu. Yang ini sama kayak di awal, menulis datanya. Nanti akan disesuaikan juga posisinya, sejajar atau enggak. Ini yang nanti yang di dalam halamannya, di bawah halaman itu field Pak. Terus kalau hanya sukses, nanti laporan telah dicetak ke PDF nama filenya. PDF berhasil disimpan. Terus kesalahan mencetak nanti dikasih tahu apabila ada kesalahan. Terus ini yang close PDF. Sudah itu saja, kita lanjut ke perannya. Putaran. Nah ini tampilannya. Semisal barang, kita isi kode barangnya 01 dulu, nama barangnya semisal keyboard, terus jenis barangnya elektronik, terus jumlah barangnya 1, berat barangnya semisal 1 kilo aja, terus harga barangnya semisal 100.000. Nah seperti ini kita simpan. Nah ini berhasil akan muncul di sini. Terus apabila kita klik, nah ini nanti akan ada notif filenya itu berhasil dipanggil sama diperbarui. Diperbarui itu contohnya seperti ini, diganti mouse. Nah ini diubah, data berhasil. Nah, ini nanti berganti. Kita ke cetak dulu baru hapus ya, biar nggak terdua kali. Yang pertama tuh cetak. Nah nanti akan tampilnya di bagian sini. Kita klik kanan aja, open in, explore.
kita klik kanan aja, open with Google aja. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Nah, ini kan seperti pemanggilan tadi, ini fungsinya garis yang bawah ini sejajarannya, ini nama judulnya tadi. Terus semisal kita ingin hapus, nih kita pilih aja baru hapus. Nah, nanti kosong. Ini untuk barang, kita coba run yang sebut satunya lagi, kurir misalnya. ID kurirnya semisal urut begini aja, nama kurirnya misalnya seperti ini, nomor HP-nya seperti ini, wilayahnya Banjarmasin, terus alamatnya HPSN aja, jenis kelaminnya laki-laki, pria aja, pria, terus langsung simpan. Ingin ngabus juga misalnya ganti jadi bagus. Nanti di sini ingatin ya nama kalau kita mengganti di nama, ya pasti gantinya di nama. Kalau nomor HP ya pasti nomor HP. Wilayah, alamat, jenis kelamin, misalnya diubah. Nah, seperti ini. Jika dicetak, tiap dan nanti pagi di bagian sini. Nah, kita klik kanan lagi, explore, klik kanan. Nah, ini namanya terganti di bagian yang print tadi, ini nama filenya, print PDF. Terus kita open with Google Chrome. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jika dihapus akan seperti ini. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke pegawai. Ini simpannya. Misalnya kita ingin ubah, misalnya nomor HP. Tadi kan 089. Nah, ini nanti jika diubah akan berubah. Jika dicetak, ke kanan, open with Google. Nah, akan seperti ini. Ini karena mepet, mungkin karena saya yang edit di bagian PDF-nya terlalu dekat. Terus fungsi hapus kita coba. Nah, akan terhapus. Terus lanjut ke pelanggan. Saya di pelanggannya seperti ini. Alamatnya di SN, nomor HP-nya simpan. ID ini nggak bisa diubah. Yang kita bisa ubah itu cuma alamat dan nomor HP. Nah, nomor HP-nya tadi seperti ini. Ubah. Itu akan berubah jika dicetak kan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita coba fungsi hapusnya. Nah, bisa dihapus. Terus ke pengiriman. Nah, pengiriman ini banyak karena emang data yang sebenarnya, bukan data sebenarnya sih, data-data yang lebih jelas. Tanda barang seperti ini, tanggal pengirimannya 01 2024, total biayanya tanggal pengirimannya nomor
penerimanya selesai, bodas amat. Penerimanya BJM, nomor HP-nya, ID tarifnya, biaya packingnya 7.000, asuransinya 15.000, berat 2 kilo. Simpanan nanti muncul di panjang banget. Misal pengen dirubah, nah kan untuk primary key nggak bisa. Coba kita rubah di bagian sini. Kalau 4314 ini, yang ininya nanti akan berubah di bagian sini. Nah itu, jika dicetak nah ini panjang. Ini kalau panjang seperti ini dirubah ke horizontal, vertikal. Kalau yang seperti ini lebih ke vertikal size-nya karena menyesuaikan di bagian fieldnya masing-masing. Misal banyak, kalau lebih pada dari sini baru dirubah ke horizontal. Kalau hanya vertikal seperti ini. Terus fungsi hapusnya, nah hapus, lanjut ke tarif. ID tarif saja asalnya BJB, tujuan, BTN, biaya seperti itu. Simpan, kita ubah menjadi NTP, kita ubah karena mau berubah nih bagian sini asalnya. Jika kita nah nih, harusnya dari ini saya panjangin aja. Cuman karena sudah terjadi seperti ini, terus dicoba ke bagian hapusnya. Bisa terus ke tracing, di tracingnya seperti ini, konversinya, di kirimnya, di kirimnya 2, 1, 2, 4, tanggal sampai ini perkiraan. Status harusnya ganti jadi status ini. Statusnya proses keterangannya barang udah pecah. Kita simpan sampai kita ganti yang di bagian sini. Ubah di bagian sini. Nah ini sama ini. Jika dicetak akan muncul seperti ini. Nah ini kurang dipanjangin aja sini untuk status kirimnya. Kita coba untuk bagian hapusnya. Nah berfungsi gitu. Di tracingnya ada salah penamaan bagian, oh bukan,
Nah, UI-nya itu jika kan ada dua tuh caranya, ada yang menggunakan kita desainer, ada juga yang masih pakai kita kreator. Tergantung laptop masing-masing. Saya ganti jadi nah seperti ini. Kita save as. Nah ini nanti akan mengarahnya sesuai di peletakannya. Kita refresh saja. Kita coba. Nah akan bergantikan bagian status kirimnya. Itu saja. Oke. Sekian saja ini dari saya untuk penjelasan coding-coding yang ada di sini sama fungsi-fungsinya. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang tidak mengenakan dalam video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.